kilo yang dinamakan Cipanjalu. Kalau situ Lengkong Pak baru berapa meter ya? Udah. Prabu Cakradewa lama jadi rajanya, beliau alangkah bijaksana dan arifnya, sangat diturut ditumut oleh prajurit dan masyarakatnya. Gagah perkasa waktu itu tiada tandingannya. Prabu Cakradewa dari seorang ibu yang bernama Sang Hyang Permana Dewi yang mempunyai ilmu kerahayuan. Isinya ilmu kerahayuan ada dua, satu ilmu sejati, dua ilmu menyempurnakan diri. Maka Panjalu Pak ilmunya kerahayuan ya. Prabu Cakradewa dianugerahi Allah 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Namun dari ke-6 anak itu sudah kelihatan figur generasi penerus tahta kerajaan, yaitu putra yang kedua yang bernama Sang Hyang Prabu Boros Ngora atau Boros Anom. Maka waktu itu Eyang Sang Hyang Prabu Boros Ngora oleh sang ayah diangkat dulu sebagai senopati kerajaan. Alangkah bijaksana dan arifnya, sangat diturut ditumut oleh prajurit dan masyarakatnya. Beliau waktu itu gagah perkasa tiada tandingannya. Maka langsung sang ayah titipkan kerajaan adalah Panjalu Purba atau Panjalu Media, masih agak ke Hindu-Hinduan, maka disadanya Semedi. Kalau sekarang bahasanya tapakur ya. Dalam persemediannya, dalam pertapakuran beliau mendapatkan wangsit atau petunjuk kalau kepada Nabi Wahyu bahwasan yang akan meneruskan tahta kerajaan Panjalu yaitu putra yang kedua yang bernama Sang Hyang Prabu Boros Ngora. Berilah olehmu tugas, carilah seorang guru yang bisa membukakan makna dan isinya ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati dan ilmu menyempurnakan diri. Dan beri beban tugas olehmu, bawakan yang dinamakan gayung kerancang. Ini mah Pak ya contoh, bukan yang aslinya. Gayung kerancang itu gayung atau canting atau sibur ya, di bawahnya bolong-bolong, namanya gayung kerancang. Amanah sang ayah, jangan dulu pulang kalau air dari sebuah gayung masih bocor atau keluar. Carilah seorang guru. Maka beliau langsung meminta doa kepada sang ayah. Beliau berangkat, setiap peguruan, setiap pendeta beliau datangi, beliau jajali sampai beberapa tahun, berapa bulan, sampai ke Belambangan Jawa Timur. Tak ada satu guru pun yang mampu melawan kegagahannya, dan tak ada satu guru pun yang mampu air tidak keluar, semuanya bocor. Lesu, lelah dan capek, maka beliau pulang lagi ke Panjalu. Di Panjalu sang ayah bertanya, udah ketemu nah gurumu? Tak ada satu guru pun ayah yang mampu melawan kegagahanku, dan tak ada satu guru pun ayah yang mampu air tidak keluar, semuanya bocor. Maka langsung sang ayah ke Patapan lagi, bersemedi lagi, bertapakur lagi, dan mendapatkan wangsit atau petunjuk. Carilah nak seorang guru yang begitu gagah perkasa adanya di tanah suci Mekah yang bernama Ali. Dan pakailah nak ajianmu yang dinamakan ajian ras jelau. Tahu Bapak ajian ras jelau? Contohnya kalau Bapak di Bumi Ari mau ke Lamongan, sudah ada truk di Lamongan. Kalau Bapak mau ke Jakarta, sudah ada di Jakarta. Kalau Bapak mau ke Cirebon, sudah ada di Cirebon. Itu adalah namanya ajian ras jelau. Mungkinkah sekarang Pak? Wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Yaitu tirakatnya, puasanya yang susah. Zaman Eyang Sang Hyang Prabu Boros Ngora pasti terbelinya. Kok kenapa pasti? Karena dalam 1 tahun yang tidak berpuasa cuma 5 hari. Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasrek. Kalau sekarang Allah telah menugaskan dalam 1 tahun sebulan aja, yaitu bulan Ramadan, terutama kebanyakan sekarang timbul penyakit mah dan sakit kepalanya kurang-kurangnya ya Pak. Tapi mudah-mudahan puasa Bapak semuanya, Ibu Bapak semuanya yang kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kata ulama, kata ustaz, mungkin disebutnya ilmu syaifi angin ya Pak ya. Maka beliau mengagem langsung di ajian ras jelau, sampailah di Kubes Padang Arufah, yaitu di Gua Jin.
harus tahu abad keberapa. Abad ke-6 sampai abad ke-8 semasihnya jumenengnya Sayyidina Ali. Abad ke-9 yaitu ke-12 yaitu para Gujarat. Abad ke-13 Wali Songo. Tapi sekarang Pak jangan kecil hati ya. Dan saya juga bisa bacaannya. Ya muhilal muskilat, ya muhilal muskilat. Tapi tetap aja karena tirakatnya kurang, dari rumah saja ke sini naik motor. Ya, tapi sekarang kalau jangan kecil hati, ya muhilal muskilat. Kalau Bapak pingin cepat, ya asalkan punya uang naik aja sekarang mah kapal terbang lah gitu ya. Karena tirakatnya susah ya gitu Pak ya. Di Kupes Padang Arafah beberapa tahun berapa bulan terus beliau bertafakur diri. Datanglah menghadap sang kakek. Kalau bahasa sekarang kakek tanya, nak mau kemana? Eyang Sang Hyang Prabu Borosora menjawabnya, kek saya sedang mencari seorang guru menurut wangsit sang ayah adanya di tanah suci Mekah yang bernama Ali. Kakek menjawabnya, nak masih jauh. Yuk kakek antarkan, tapi tolong nak, kamu di Pulau Jawa gagah perkasa tiada tandingannya. Tolong ambilkan cis kakek. Tahu Bapak cis? Ya bapak-bapak nggak boleh nggak tahu ya, karena bapak-bapak suka Jumatan. Kalau ibu-ibu mungkin enggak ya. Contohnya imam mau naik mimbar itu suka bawa tongkat ya, karena waktu zaman itu namanya cis. Kenapa dikatakan cis? Di bawahnya berkata begini ya Pak ya. Nah, cuma para sahabat, para nabi ya zaman dulu itu waktu emas dirubah, zaman perubahan dirubah besi, malah sekarang dirubah tidak pakai emas, tidak pakai besi, malah kebanyakan Jumatan nggak pakai tongkat ya, padahal itu sunnah. Cabut langsung Eyang Sang Hyang Prabu Borosora mencabut, tapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, tongkat itu tidak bisa dicabut gerak pun, malah tidak, sampai beberapa kali pun dengan izin Allah tidak bisa dicabut. Sampai beliau nadar dalam hatinya atau bersumpah dalam hatinya, barang siapa yang bisa mengeluarkan darahku sendiri berarti si kakek guruku. Saking gagah perkasanya beliau waktu itu belum pernah melihat darahnya sendiri. Langsung beliau mengeluarkan seluruh kekuatan ilmunya ingin mencabut itu cis atau tongkat, tapi tetap dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dari seluruh badannya keluar keringat, dari seluruh pembuluh darahnya keluar darah, tetap tongkat itu tidak bisa dicabut. Baru kalau itu beliau melihat darahnya sendiri. Langsung beliau bersujud kepada sang kakek sambil mengatakan, ya guru. Tapi apa jawaban sang kakek? Saya tidak akan menerimamu sebagai muridku sebelum kau membacakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau dibeat, beliau ditalkin, beliau masuk agama Islam. Alhamdulillah. Itulah yang dinamakan makna dan isinya ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati, yaitu agama Islam yang isinya salat yang 5 waktu, isya, subuh, lohor, asar, maghrib yang jangan ditinggalkan. Amin. Langsung bertanya, siapakah sebenarnya kakek? Sayalah nak yang dicari-cari, sayalah nak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka beliau langsung diangkat sebagai muridnya. Bacakan olehmu 2 kalimat syahadat, bacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali, dan dikurlah dikir kepada Allah dalam hatimu. Ambillah itu cis dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Mencabut itu tongkat sangat mudah sekali. Berarti itulah hebatnya Islam. Maka langsung beliau dibawa yaitu ke Haflah Mubarakah, kalau sekarang yaitu ke pondok pesantrennya. Di pondok pesantrennya beberapa tahun, berapa bulan beliau terus mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis dan kitabnya, dan mendapatkan nurullah, disebutnya cahaya Allah. Kata Pak Ustadz, mungkin ilmu laduni. Ilmu laduni ada 2, ilmu laduni dunya, ilmu laduni ilmu. Kalau ilmu laduni ilmu Pak, beliau ada yang dakwah sebelah selatan, masuk telinga kanan langsung bisa menerangkan, apalagi membaca. Kalau saya mah Pak, ada yang dakwah sebelah selatan, masuk telinga kanan, besoknya keluar dari telinga kiri, lupa lagi, suka luka lagi. Kalau bapak-bapak orang Lamongan percaya lah gitu ya, sama saya suka lupa gitu ya.
Maka itulah yang dinamakan ilmu untuk mempergunakan diri, yaitu ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis dan kitabnya yang isinya rukun iman dan rukun Islam. Beliau juga dihajikan oleh gurunya, malah diberi gelar namanya Haji Abdul Iman. Itu gelar dari gurunya, Haji Abdul Iman. Hei Syekh Abdul Iman, pulanglah kamu, sebarkan olehmu agama Islam. Tapi apa jawaban Syekh Abdul Iman? Guru, saya tidak akan dulu pulang karena beban amanah dari sang ayah, bahwasan jangan dulu pulang kalau air dari sebuah gayung masih bocor atau keluar. Mari nak kita berangkat, yaitu ke sumur Jam-Jam. Cuman Pak, ya katanya, karena saya baru kopiahnya, belum berangkat ke tanah suci Mekah, pemberian dari Pak Haji gitu ya, belum berangkat. Katanya mungkin di sini ada Pak Haji. Kalau sekarang butuh air Jam-Jam, buka kerannya, keluar airnya. Beliau langsung dari sumur Jam-Jamnya. Hei Syekh Abdul Iman, bacakan olehmu 2 kalimat syahadat, bacakan kalimat la ilaha illallah dan zikrullah, zikir kepada Allah dalam hatimu. Ambil air dari sumur Jam-Jam, dari dengan gayung kerancang, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, bukan sulap, bukan akrobat, izin Allah, air tidak keluar, air tidak bocor. Tapi dengarkan makna dan artinya. 1, hei Syekh Abdul Iman, 1, meskipun kamu banyak ilmu. 2, meskipun kamu banyak harta. 3, meskipun kamu luhur tahta atau pangkat atau derajat. Artinya jangan bocor, artinya jangan keluar, artinya hei Syekh Abdul Iman, hatimu itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha, maha pintar, maha gagah, maha kaya, segala maha. Artinya jangan bocor itu, artinya jangan keluar itu, artinya hatimu itu janganlah sombong. Itu makna. Maka langsung beliau pulang lagi, yaitu ke Haplah Barokah, yaitu kepada pesantrennya. Di pondok pesantrennya beliau sebelum pulang diberi kenang-kenangan atau disebutnya cindera mata. Apa cindera matanya? 1, pakaian kehajiannya diberikan. 2, cisnya diberikan, terutama yang berpakaian pedang yang ada di dalam. Pedang itu kalau mungkin kalau sekarang tanda tangan Pak Presiden atau Gubernur atau Bupati, di dalam itu pedang tertera la fa'ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berarti itu pedang benar-benar pemberian dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pedang itu 1, Syekh Abdul Iman. Makna dan artinya, dimanapun, sedang apapun, kapanpun, kamu harus tetap ingat kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang itu tajam. Ketajaman itu ada 3 makna dan 3 arti. 1, kamu harus lebih tajam dalam ibadah kepada Allah. 2, harus lebih tajam dalam cari kehidupan duniawi, yaitu usaha. 3, harus lebih tajam dalam mencari ilmu, keselamatan dunia dan akhirat. Itu makna dan artinya. Ya. Singkatnya beliau disuruh pulang oleh gurunya. Cuman 3 kata amanah dari gurunya. Sebarkan, sebarkan, sebarkan olehmu agama Islam. Itu amanahnya. Singkatnya beliau meminta doa itu kepada sang guru. Langsung beliau pulang ke Panjalu. Di Panjalu sang ayah bertanya, udah ketemu nak gurumu? Udah, yang tadi itulah ceritakan. Udah ketemu isinya ilmu kerahyuan, yaitu ilmu sejati dan ilmu membenarkan diri? Udah, yang tadi sudah diceritakan. Udah ketemu mana ilmu gayung kerancang? Udah, yang tadi diceritakan. Dikemanakan airnya? Bapak-bapak udah ke situ Lengkong? Udah, berapa hektar Pak luasnya? Gak tahu ya, sebab tidak diceritakan ya. Situ Lengkong adalah situ buatan yang luasnya 18 hektar, yang tadinya jurang-jurang dan kebun-kebun, ya. Namanya wiwitannya Legok Jambu. Yang ada pemakamannya namanya Pasir Jambu yang luasnya 3 hektar. Maka tugas sang ayah, bendunglah nak Legok Jambu olehmu. Dibantu para prajuritnya, dibantu para masyarakatnya, dibantu para kebatinannya. Syariat hakikat Allah, air dari sumur Jam-Jam dengan gayung kerancang itu ditawurkan di situ yang dinamakan Sarakean. Timbul di situ 7 mata air, 7 sumur, gelebu, 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 langsunglah membendung, maka disebutnya situ Lengkong Panjalu. Alhamdulillah, separah kemarau pun alhamdulillah tidak pernah surut. Alhamdulillah. Gayung kerancangnya, kalau saya Pak paling bisa melemparkan beberapa meter. Kegagahannya beliau sampai 7 kilo ke sebelah selatan yang dinamakan Karantenan.
Maka langsung keluarganya, prajuritnya, masyarakatnya langsung dibeat, ditalkin masuk agama Islam. Maka Panjalu disebut Soko Galuh Panjalu, penyebar agama Islam pertama yang dibawakan oleh Eyang Sang Hyang Prabu Barasora atau Syekh Abdul Iman. Maka langsung oleh sang ayah Eyang Prabu Barasora atau Syekh Abdul Iman diangkat sebagai raja, lamanya 80 tahun. Sebab beliau mempunyai tugas amanah oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Maka beliau dianugerahi 2 putra. Satu yaitu Prabu Haryangkuni yang pemakamannya dari sini 3 kilo yang dinamakan Kapuluhan. Yang kedua yaitu Eyang Adipati Haryang Kencana yang tadi ada di situ Lengkong Panjalu. Itu adalah anak yang kedua. Kok kenapa anak yang kedua ada di situ Lengkong? Sebab yang meneruskan tahta kerajaan dari Eyang Sang Hyang Prabu Barasora atau Syekh Abdul Iman turun ke putra yang kedua. Maka pemakamannya ada bekas keratonnya. Beliau lebih lama jadi rajanya 120 tahun. Yang jadi pertanyaannya, di manakah pemakamannya Eyang Sang Hyang Prabu Barasora atau Syekh Abdul Iman? Wallahu a'lam. Tiada yang tahu makamnya, tiada yang tahu pemakamannya. Namanya tilem kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Lamongan muso atau sirna ya Pak, atau menghilang gitu ya. Tapi dengarkan amanahnya. Untuk cucu-cucuku, untuk cicit-cicitku, jangan cari-cari pemakamanku, bahasanya. Untuk cucu-cucuku, untuk cucu-cucu, cukup melihat pusaka yang sudah diwariskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang merupakan pedang, tapi pedang itu terlaf ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi awas, kata beliau, bukannya Syekh Abdul Iman atau Eyang Sang Hyang Prabu Barasora dalam pedang atau dalam keris atau dalam tumbak, hukumnya musyrik. Awas akidah, kata beliau. Hukumnya musyrik, awas, kata beliau. Tapi barang siapa untuk cucu-cucuku, untuk cucu-cucu yang bertapakur diri di tempat pertapakuranku yang dinamakan Pasucian Bumi Alit, insya Allah di situ beliau hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ini adalah patilasan tapakurnya beliau, gitu ya. Maka pusaka ini yang setiap setahun sekali suka dibersihin, yang dinamakan saklar nyangku. Kalau di Jogja namanya sekaten atau sahadatain. Kalau di Cirebon pancang jimat atau pancang jimat, ya. Di sini saklar nyangku. Nyangku dari bahasa Arab saqayyasaku syakwan, yaitu membersihkan. Terutama kata Syekh Abdul Iman, kita harus bisa membersihkan diri kita pribadi dari hati, sifat iri dan dengki. Itu makna dan artinya. Bapak-bapak, dicukupkan ya, panjang soalnya sejarahnya, cukup sekian. Mudah-mudahan ada karomah dan barokahnya. Yang penting bapak-bapak semuanya diniatkan di ladang hati ibadah, ya. Mendoakan kepada almarhum yang telah berjuang demi memperjuangkan agama Islam. Semoga doa bapak-bapak ini dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada almarhum. Semoga bapak-bapak semuanya mendapatkan karomah dan barokahnya. Apa cita-cita tujuan bapak sepulangnya dari Bumi Alit ini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sejarah singkatnya Pak segitu dulu ya, panjang ya. Nanti insyaallah tawasul menghadapnya, tolong ke situ ya Pak ya, berdoa menghadapnya ke situ. Nanti bisa melihat ya, melihat nanti di komando ya, dia itu sebelum melihat benda-benda pusaka ya, bacakan dulu bareng-bareng istighfar, syahadat dan sholawat ya. Nanti sesudah melihat langsung ke bawah, yaitu ke patilasan tafakur ya. Ya, di patilasan tafakur tolong Bapak matanya pejamkan ya. Nanti tundukkan kepalanya, pusatkan pikirannya di dalam hati, meminta apa cita-cita di dalam hati Bapak semuanya ya. Bapak semuanya ungkapkan di dalam hati, meminta kepada Allah ya. Nah, yang sudah baru keluar, yang belum beresnya meminta kepada Allah, jangan dulu keluar. Yang udah baru keluar, yang keluar langsung keluar sambil bacakan sholawat ya. Langsung putar ke situ Pak, langsung putar ke sini, langsung ke sini, lalu naik ke sajadahnya. Ini sajadah ya Pak, besar, seperti ada
peti rumah gitu ya. Cuma sebagian dibawa ke sini Pak. Cuma besar di mana disimpannya gitu ya. Sebagian ini beliau sholat duha, sholat hajat, sholat istigharah, apalagi sholat wajib yaitu ya langsung naik ke sajadahnya, kaki duduk kaki jadi dulu, langsung sujud syukur ya, berdoa ya gitu Kak. Semuanya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.